Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang saya cintai dimanapun berada, pada kesempatan ini saya ingin sharing lah ya. Kita saling berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan ya. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman, punya pengetahuan, kita juga bisa sharing bersama-sama. Mungkin ada yang teman-teman pengen bercerita, ya bisalah di komen lah di bawah ya, di kolom chat teman-teman ya. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita atau berbagi pengalaman ya. Kira-kira teman-teman apa ya yang ingin yang saya ceritakan ya sebenarnya. Mungkin bisa request ya teman-teman di bawah, kira-kira kedepannya saya bisa membuat konten apa untuk sharing pengalaman ya. Karena saya juga bingung ini mau bercerita pengalaman tentang apa, apakah tentang kehidupan, mungkin tentang pengalaman pengalaman kehidupan dan lain sebagainya. Teman-teman bisa komen lah kira-kira apa sih yang harus saya bahas, atau apa sih yang harus saya sharingkan, apa sih yang harus saya ceritakan pada kesempatan yang berikutnya ya, sehingga bisa kita saling berbagi ilmu. Atau teman-teman juga ingin sharing ya, mungkin nanti kita kontak-kontakan lah ya kan di kolom chat itu. Mungkin lebih baiknya mungkin saya bisa bercerita tentang mungkin apa ya kira-kira ya, pengalaman hidup atau apa. Saya juga masih bingung ya untuk menceritakan kepada teman-teman semuanya. Mungkin tentang pergaulan aja ya. Oke, tentang pergaulan teman-teman ya. Tentunya di zaman modern ini atau di zaman yang serba canggih ini, terutama di perkembangan teknologi ya, perkembangan teknologi yang sangat luar biasa ini, tentunya ini menjadi tantangan untuk kita. Bagaimana dalam kehidupan kita itu banyak sekali tantangan untuk kita, terutama di dunia pergaulan itu pasti ya. Dulunya itu kita bergaul itu mungkin hanya di sesama daerah kita saja, hanya di lingkungan perkampungan kita saja. Paling jauh itu adalah antara desa ya, pergaulan antara desa. Dulu saya juga masih merasakan pada saat itu, karena perkembangan teknologi informasi itu, pergaulan anak-anak remaja itu pas sudah mulai luas itu di tahun 2005-an kali ya, 2005-an ya. Kalau di daerah saya itu sekitar tahun itu, karena informasi terutama HP kemudian itu kan mulainya itu kan awal-awal tahun 2000-an kan, tahun 2000 berapa ya, 2001, mungkin 2002, 2004 ya, mungkin di tahun 2005 ya. Kalau saya sih mulai luas itu di tahun 2006 kali ya, 2006 lah itu. Saya barusan pegang HP itu 2008 kalau nggak salah. Saya baru menggenggam yang namanya HP ini. Itu juga masih HP yang jadul-jadul, itu belum secanggih sekarang ini ya, sudah punya kamera juga itu ya. Lumayan lah, mungkin kita bisa kontak atau kita, sehingga orang di daerah kampung lain kita bisa menelpon, bisa SMS-an ya. Mulai dari situlah di tahun-tahun itu saya. Tapi mungkin kalau di daerah perkotaan, kota-kota besar itu di tahun-tahun 2000, awal 2000-an itu mereka mungkin sudah bisa menggenggam HP ya, dan lain sebagainya. Dan pergaulan dulu itu masih, kalau anak-anak itu masih ya permainan seperti di kampung, permainan petang umpet dan lain sebagainya. Itu adalah kita masih bisa menikmati. Kita hubungan sosial kemasyarakatan itu antar anak-anak di kampung itu sangat erat sekali, sangat dekat sekali. Bahkan mungkin hampir tiap hari kita itu bisa bermain bersama-sama, berenang di laut, kemudian naik di gunung bersama-sama.
iya kan. Tapi dengan perkembangan teknologi ini justru menurut saya merubah juga pola pergaulan kita, ya, pola pergaulan anak-anak remaja, anak-anak kecil juga, seperti mungkin lebih kebanyakan individual ya. Karena kenapa? Karena di serba teknologi sekarang ini sedikit-sedikit mereka main game atau memencet gadget mereka, sehingga kurang berinteraksi dengan dunia luar, dengan teman-temannya, ya kan? Seperti itu. Karena saya rasakan sekali tahun 2008 itu saya sudah merantau sekolah di luar kampus, di kota lah sekolah. Sebelum saya meninggalkan itu orang masih ramai-ramai pergi memancing bersama-sama, mancing di laut, kemudian berenang, kemudian pergaulan bermain petang umpet, bermain bola, dan lain sebagainya. Permainan-permainan itu masih banyak sekali, masih kental itu. Ketika saya pulang di tahun 2010 2011 itu sangat berbeda sekali suasana anak-anak di perkampungan itu, di kampung saya. Biasanya dulu masih banyak orang yang memancing, anak-anak bergomboran. Tetapi mulai di tahun 2010 2011 itu sudah berkurang, sudah jarang kita melihat orang pergi memancing anak-anak itu. Permainan bola pun juga, permainan petang umpet sudah jarang sama sekali. Nah itu. Ketika saya pulang lagi tahun 2014 ya, 2014 2016 itu sudah berubah total. Semuanya anak-anak sudah bisa memain HP, mencet gadget. Kemudian apalagi sekarang ya, luar biasa, hampir setiap anak-anak kecil di usia mereka sudah SD itu sudah punya HP sendiri-sendiri. Coba bayangkan itu. Nah justru inilah yang pergaulan anak-anak muda itu sudah berbeda sekali, berubah secara total. Nah itu karena kenapa? Perkembangan dunia teknologi ini sangat luar biasa. Bukan saja di situ ya. Kemudian pergaulan antara daerah, perkampungan daerah yang lain itu semakin kontak-kontaknya semakin luas. Mereka bisa mendapatkan nomornya tinggal WA atau telepon, atau sambil rebahan di kamar atau dimanapun mereka sambil ngechat atau bermain sosial media dan lain sebagainya. Dan mereka bisa punya teman semuanya di Sulawesi, bisa berteman dengan orang Jakarta, orang Jogja dan lain sebagainya. Ketika mereka main, tinggal mereka di media sosial ngontak-ngontakan aja. Nah itu sangat luar biasa. Tetapi itu juga ketika tidak dikontrol dengan baik, justru itu yang menjadi berbahaya. Kan teman-teman bisa tahulah bagaimana informasi mereka itu hanya ketemunya di media sosial. Ketika mereka ketemu itu, justru itu ya boleh dikatakan lah mereka melakukan pelanggaran secara asusila lah, seperti itu banyak sekali. Nah inilah yang harus kita rubah, atau kita harus bukan merubah ya, mengedukasi lah ya kan pola pergaulan ini. Karena kenapa? Pergaulan di dunia teknologi sekarang itu, ketika teknologi kita tidak mengontrolnya dengan baik, justru itu menjadi berbahaya. Justru kita akan tergiur dengan teknologi itu. Tetapi teknologi itu kita dikelola dengan baik, kita edukasinya dengan baik, justru itu akan memberikan dampak manfaat yang sangat luar biasa. Kembali lagi ya, setiap orang yang menggunakan gadget atau memanfaatkan teknologi tergantung dari orangnya. Bukan saja tergantung dari orangnya, tetapi harus ada kontrol, mungkin dari orang tua, dari saudara, yang mereka sudah memahami dampaknya teknologi itu. Justru mereka mengedukasi sehingga tidak menimbulkan sesuatu hal yang buruk. Nah, seperti itu sih pergaulan. Bisa juga banyak ya, kita bisa lihatlah di media sosial ya kan, mereka bisa menghasilkan duit dan lain sebagainya karena mereka menggunakan gadget dengan sebaik-baiknya. Juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat,
istilahnya secara luas ya, sehingga bisa ditonton oleh mungkin seluruh Indonesia bahkan dunia ya kan. Edukasi seperti itu sih yang perlu saya sampaikan. Pada intinya adalah gini, jangan berhenti untuk melakukan sebuah kebaikan lewat media sosial ya kan. Kemudian pergaulan kita itu boleh luas seluas-luasnya ya kan, dengan menggunakan dunia teknologi ini. Tetapi ingat, jangan sampai melakukan pergaulan yang seluas-luasnya itu justru akan berdampak buruk kepada kita, justru akan memberikan sesuatu yang tidak baik untuk kita. Karena kenapa? Pertama, mungkin ya, kita sudah terbiasa dengan dunia media sosial. Setiap hari kita bermedia sosial. Ketika kita hilang gadget kita, atau kita tidak memegang gadget 1 menit atau 1 jam saja, justru itu kita menjadi gelisah. Sehingga kenapa? Kita tidak menjadi produktivitas, pemikiran kita hanya lewat di situ. Iya kan? Contohnya anak-anak juga. Ketika mereka seharian tidak memain game, atau mereka sudah terbiasa main game, tidak ada lagi HP-nya atau gadgetnya, ketika diambil oleh orang tuanya mereka menangis, iya kan? Atau sudah rusak, atau bahkan gadgetnya itu tertinggal dengan teman-temannya yang lain, mereka menangis menuntut orang tuanya untuk membelikan gadget yang lebih canggih lagi. Nah, ini banyak sekali kita temukan lah di masyarakat, iya kan, dengan tuntunan seperti itu. Justru ini yang harus kita edukasi. Contohnya di pandemi ini, justru menuntut masyarakat ya. Kadangkala juga tidak adil ya. Menurut saya kadangkala juga kita itu zolim ya. Mohon maaf ya. Mungkin saya bukan mau menjelek-jelekan atau mau gimana ya, enggak. Tetapi masyarakat kita itu kan bukan semuanya mereka punya duit, mereka itu semuanya punya harta, punya untuk bisa membeli gadget. Ya eman ya syukur-syukurlah mereka bisa punya ada gadget itu. Tapi kalau nggak ada, atau mereka tidak mampu untuk membeli itu, anaknya mereka sekolah, kemudian sekolah itu menuntut mereka sekolah online, tetapi orang tuanya tidak mampu untuk membeli itu, ada nggak solusinya dari sekolah seumpamanya? Iya kan? Justru ini yang menjadi tantangan kita, iya kan? Jangan juga kita memaksakan masyarakat itu untuk menggunakan gadget, enggak. Tetapi kita harus mengedukasi. Bisa enggak sih orang yang tidak mempunyai gadget itu yang harus dilakukan ini, yang harus dipola, sehingga kenapa? Pergaulan anak pun juga bisa teredukasi seperti itu. Jangan sampai anak itu bergaul dengan anak-anak yang mempunyai gadget, atau notabene mereka orang tuanya itu mampu untuk memberikan anaknya itu gadget. Bergaulah dengan itu, atau pergaulannya tadi. Nah, jangan sampai justru mempengaruhi si anak ini yang orang tuanya tidak mempunyai penghasilannya pas-pasan, hanya untuk kebutuhan sehari semalam saja, tetapi dituntut untuk harus mempunyai itu. Nah, ini juga menjadi problem. Nah, seperti itu. Dan orang tuanya pun juga harus mengedukasi itu. Baik orang tua yang tidak mampu untuk membelikan anaknya gadget, dan anak dari orang tua itu yang mampu memberikan gadget. Saya kira itu ya, sehingga pergaulan anak itu bisa normal seperti itu ya. Karena saya temukan pas saya pulang kampung kemarin, wah banyak sekali, bahkan kemanakan saya sendiri ya. Tetapi kita bisa membatasi menggunakan HP seperti ini, jam sekian boleh, di jam itu nggak boleh, iya kan. Nah, itu harus diedukasi sehingga tidak bergantung pada gadget itu sendiri. Terima kasih. Mudah-mudahan ya pergaulan anak-anak muda, atau pergaulan remaja-remaja, atau pergaulan anak-anak yang masih kecil ya kita bisa mengedukasinya sehingga mereka bisa melakukan pergaulannya itu dengan baik, ya kan. Mereka dunia anak-anak, mereka tidak hilang dunianya anak-anak, mereka harusnya mereka bermain, tetapi justru mereka mengikuti seperti orang dewasa main gadget, padahal kan belum waktunya untuk mereka memegang gadget itu. Terima kasih. Mudah-mudahan cerita ini atau sharing ini bisa bermanfaat. Mungkin ada masukan dari teman-teman, mungkin apa yang saya sampaikan ini kurang, bisa ditambahkan di kolom komentar, mungkin bisa selanjutnya saya bisa menambahkan.
Mungkin itu ya dari saya, mungkin sudah panjang lebar ini. Mudah-mudahan kalau seandainya ada yang salah kata dari saya bisa di komentar ya, dari kolom chat, supaya saya bisa memperbaikinya, karena saya juga baru belajar lah ya kan. Kita juga tidak ada orang yang langsung jadi menjadi seorang miliarder, seorang inspirasi ketika mereka tanpa ada proses belajar. Dan di sini pun juga saya belajar untuk menyampaikan sesuatu pendapat ya kan, sesuatu informasi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, kurang lebihnya terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebelum saya tutup, jangan lupa di komen, subscribe, like, dan bisa membagikan ke teman-teman yang lain sehingga kita bisa bersama-sama menebarkan kebaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.